Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novi yang sudah menjawab dari tiga penanya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Kaban ketika Pak Kaban bisa bergabung lagi karena beliau sekarang ada di Indonesia Timur untuk mengikuti acara besok di acara upacara 17 Agustus. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk pertanyaan, kami ingatkan bahwa untuk peserta agar mengisi presensi melalui link di chat Zoom dan di YouTube, dan juga untuk materi bisa di-download di webnya kemendesa.go.id, dan bisa juga di deskripsi live YouTube ya, untuk materi yang pada sesi hari ini. Baik, para peserta, untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan, sesi diskusi nomor dari dari YouTube ya, sesi pertanyaan dari YouTube. Sesi pertanyaan yang YouTube yang dari pertama adalah dari Satya Graha dari Wonogiri ya. Ini bagaimana cara mudah mengetahui hasil pendataan per kasus per BNBA. Misal apakah APK nih, APK SD. APK SD apa nih? Aplikasi SDGs. Oh, aduh, disingkat-singkat nih saya. Bukan. Misal APK SD. Bagaimana melihat BNBA, siapa nama anak yang tidak sekolah, atau BNBA siapa yang belum punya jamban. Wah, ini luar biasa ini, memang langsung dari desa ini ya. Baik, yang kedua pertanyaan dari Afidatul Hasanah. Kalau hasil capaian NA itu apa penyebabnya? Dan bagaimana caranya supaya hasil capaiannya muncul angkanya? Oke, nanti akan dijawab oleh narasumber. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Daeng Ewing. Ini dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi mana nih? Sulawesi Selatan ya? Luwu Timur ya? Atau Sulawesi Tengah? Sulawesi Selatan. Selatan ya? Selatan, oke. Gimana memperbaiki data yang sudah terinput namun tidak bisa ditampilkan pada dashboard SDGs desa? Poin kedua, dan karena masih ada capaian yang NA, semester data individu, RT, KK, dan desa sudah terinput. Mbak Novi, ini ada 3 pertanyaan dari YouTube, mungkin langsung bisa dijawab. Silahkan Ibu Novi. Nah, kalau Baik. begini enak nih. Ya, untuk pertanyaan 1 dari Pak Satyagraha, TAPM Wonogiri, Jawa Tengah ya. Jawa Wonogiri, Tengah, Jawa ya. Tengah. Bagaimana cara mudah mengetahui hasil pendataan per kasus per BNBA? Misalnya APKSD. APKSD itu adalah akses partisipasi kasar, ya. Artinya usia anak sekolah SD itu melihat BNBA-nya di mana yang tidak bersekolah, seperti itu. Nah, Mas Satya, kalau menggunakan loginnya para TA kabupaten ataupun TA di PD PLD itu nggak akan bisa kelihatan. Yang bisa kelihatan adalah di login desa seperti yang dijelaskan Pak Kaban kemarin, dan memang itu adalah kewenangan desa karena sudah menyangkut daripada kerahasiaan data seperti itu. Nah, bagaimana apakah BNP dan bagaimana melihat BNBA yang belum punya
jamban ya, dalam hal ini MCK sih sebenarnya, mandi cuci kakus seperti itu. Nah itu juga sama, jawaban saya seperti itu. Menggunakan login desa itu ada yang bisa terlihat sampai di download ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, nanti lebih lengkapnya dilengkapi Pak Kaban ketika beliau sudah bisa bergabung lagi. Dan pertanyaan kedua dari Afidatul Hasanah, apakah hasil penyebabnya dan bagaimana caranya supaya hasil capaiannya muncul angkanya? Mungkin bisa dicek lagi di hardnya saat mengisi atau inputan, baik itu di apa dia. Tadi saya sudah berikan masukan ketika misalnya keluar satuannya adalah jiwa ataupun kakak ataupun lokus, nah berarti itu menunjukkan kuesionernya dibuat oleh siapa atau diisi oleh siapa. Misalnya jiwa itu berarti individu, kalau kakak itu berarti dari kakak, dan kalau pemerintah di situ ditulisnya satuannya atau lokus itu berarti RT. Nah dicek lagi kuesioner isiannya tadi. Nah mungkin saja pertama tidak lengkap atau tidak terbaca. Jadi saat migrasi itu tidak sempurna seperti itu, dan bagaimana untuk mencapai capaian bagaimana munculnya itu berarti masuk ke sistem ya, Mbak Afidatul Hasanah ya, dicek hardnya lagi apakah memang sudah tersubmit, sudah masuk, atau memang ada ada data yang kurang karena memang begitu banyak yang diisi kemarin dan disubmit ketika di web ya, dikirimkan kembali lewat web misalnya. Seperti itu. Terus yang pertanyaan ketiga dari Daeng Ewing, TAPM Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan, gimana memperbaiki data yang sudah terinput namun tidak bisa ditampilkan pada dashboard desa poin kedua karena masih ada capaian dengan NA data individu RTKK yang sudah terinput. Nah, terinputnya ini kemarin lewat apa? Kalau belum lewat web, kami sarankan diinput lagi lewat web. Seperti saya tidak salah kemarin sudah ada yang mencoba menginput ulang juga, itu bisa. Jadi coba saja Daeng Ewing dari TAPM Kabupaten Lutim dicoba dulu, diinput lagi kembali sehingga nanti muncul data yang sudah sempurna. Begitu Pak moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Novi. Sebenarnya sih harusnya ini Pak Kaban juga bisa menambahkan karena kondisi di timur sana gitu, mungkin sinyal tidak ada gitu, tidak stabil. Mungkin nanti akan disampaikan di sesi-sesi berikutnya. Masih ada 2 sesi lagi, yaitu tanggal 22 dan tanggal 23 Agustus. Nanti akan disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mohon izin Pak moderator sebentar. Saya membacakan ada juga yang by WA, ini ternyata nomor saya sudah. Mohon izin dari Wonogiri tadi ya, nyambung ini kayaknya karena panjang. Katanya kalau nulis karakter di YouTube itu hanya bisa 200 karakter, dan kebetulan ini ada pertanyaan beliau. Ini saya anggap agak penting ini Pak, karena seperti ini. Saat ada beberapa desa yang datanya nyasar masuk ke desa lain di provinsi lain, kami harus kontak siapa untuk mengembalikan data ini dan data apa yang harus kami siapkan. Terima kasih Pak dari Wonogiri ya, Pak Satyan Graha tadi ya, Satyagraha TA Wonogiri tadi. Terima kasih masukannya untuk kami. Bapak bisa mengontak tim Sapa Desa di SID Kemendes, di Sistem Informasi Desa ada kontak Sapa Desa di sana. Bapak bisa mengontak untuk wilayah Kabupaten Bapak, Wonogiri, Jawa Tengah itu siapa Mbak April? Ada Rudono, ada beberapa orang. Ada beberapa orang Pak, nanti dilihat per kabupaten karena di SID, di Sistem Informasi Desa itu sudah jelas nomor kontaknya siapa dan nomor HP-nya siapa. Silahkan kontak Sapa Desa Pak, nanti dari Sapa Desa akan berkoordinasi dengan tim teknis. Begitu Pak Satyagraha ya.